Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Dan tidak kalah besar adalah nikmat kesempatan untuk mengenal serta membaca Al-Quran. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Sahabat pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, semoga senantiasa Anda dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberikan keimanan yang sempurna. Banyak orang mengatakan bahwa dirinya mencintai Al-Quran, tetapi kadang hari demi hari berlalu, pagi berganti malam, Al-Quran tetap berada di tempatnya tanpa pernah disentuh. Kita bisa meluangkan waktu berjam-jam untuk melihat HP. Kita bisa membaca berita, menonton video, bahkan berbincang lama-lama. Namun mengapa terkadang untuk membaca Al-Quran beberapa menit saja terasa begitu berat? Padahal Al-Quran bukan sekedar bacaan. Al-Quran adalah kalam Allah, petunjuk bagi kehidupan, pengingat bagi hati dan cahaya bagi orang-orang yang ingin berjalan menuju Allah. Lalu apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang membiasakan dirinya membaca Al-Quran setiap hari? Apakah benar membaca Al-Quran dapat memberikan ketenangan? Apakah benar Al-Quran menjadi pembela bagi orang yang membacanya? Dan apakah membaca Al-Quran setiap hari bisa mengubah kehidupan seseorang? Mari kita renungkan. Yang pertama, Al-Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan, padanya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Perhatikan, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi seseorang sedang menghadapi masalah, Al-Quran adalah petunjuk seluruh kehidupan. Ketika kita bingung mengambil keputusan, Al-Quran mengajarkan prinsip kehidupan. Ketika hati dipenuhi kemarahan, Al-Quran mengajarkan kesabaran, pengendalian diri. Ketika kita mendapatkan nikmat, Al-Quran mengajarkan kita untuk bersyukur. Ketika kita mendapatkan ujian, Al-Quran mengajarkan kita untuk bersabar dan tetap berharap kepada Allah. Karena itu jangan menjadikan Al-Quran hanya sebagai hiasan di rumah. Dekatkan ia dengan kehidupan kita. Bacalah setiap hari walaupun satu ayat. Yang kedua, membaca Al-Quran membawa ketenangan hati. Saudara-saudaraku, banyak manusia memiliki rumah yang indah mewah tetapi tidak tenang. Memiliki harta banyak masih gelisah. Memiliki jabatan yang tinggi tetapi masih takut kehilangan. Memiliki banyak teman tetapi masih sendirian. Allah memberikan sebuah petunjuk sangat jelas dalam
surat Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tentram. Membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk dzikrullah, mengingat Allah. Ketika kita duduk dengan tenang membuka mushaf, membaca ayat demi ayat, lalu berusaha memahami maknanya, hati kita sedang diarahkan kembali kepada Allah. Mungkin masalah kita belum langsung hilang, mungkin keadaan belum langsung berubah, tetapi kita bisa menjadi lebih kuat untuk menghadapi keadaan tersebut. Dan terkadang yang kita butuhkan bukan kehidupan tanpa masalah, melainkan hati yang kuat ketika menghadapi masalah. Yang ketiga, setiap huruf Al-Quran memiliki pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dan kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Bayangkan kita membaca alif lam mim. Rasulullah alaihi wasallam menjelaskan bahwa alif bukan satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya membaca beberapa huruf saja sudah menjadi kesempatan mendapatkan pahala dari Allah. Maka jangan pernah meremehkan bacaan yang sedikit. Jangan berkata saya hanya bisa membaca satu halaman. Bacalah satu halaman. Jika tidak mampu satu halaman, bacalah beberapa ayat. Jika belum mampu banyak, bacalah sedikit tetapi istiqomah. Karena amalan yang paling dicintai adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Yang keempat, Al-Quran akan menjadi syafaat baginya. Ada satu kabar yang menggembirakan bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Bayangkan hari ketika kita tidak lagi bisa mengandalkan harta, jabatan tidak berguna, popularitas tidak berguna, kekuatan tubuh sudah tidak ada. Yang kita harapkan hanyalah rahmat Allah dan amal yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Pada hari itulah Al-Quran menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang dahulu dekat dengannya. Maka mulai hari ini jangan hanya mengejar sesuatu yang kita tinggalkan ketika meninggal dunia. Mari kita juga mempersiapkan sesuatu yang akan kita bawa menghadap Allah. Yang kelima, jangan takut membaca Al-Quran karena belum lancar. Ada sebagian orang berkata, saya ingin membaca Al-Quran tetapi saya belum lancar. Justru jangan berhenti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan.
Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata merasa kesulitan mendapatkan 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jangan malu, jangan merasa rendah diri, jangan menunggu sampai bacaan kita sempurna baru mau membaca. Mulai dari sekarang belajar sedikit demi sedikit, 1 ayat setiap hari, besok bertambah lagi. Yang keenam, Al-Quran bukan hanya dibaca tetapi diamalkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang penting yang jangan sampai kita lupakan. Tujuannya membaca Al-Quran bukan hanya sekedar suara, hanya agar suara kita merdu, bukan hanya agar kita mampu meningkatkan berkali-kali, tetapi Al-Quran harus masuk ke dalam kehidupan kita. Ketika membaca, perintah untuk berkata jujur, kita belajar menjadi orang yang jujur. Ketika membaca, perintah untuk berbakti kepada orang tua, kita memperbaiki hubungan dengan orang tua. Kita membaca larangan, contohnya gibah, menjaga lisan. Kita membaca perintah bersedekah, belajar berbagi. Yang ketujuh, bagaimana jika hanya bisa membaca sedikit demi sedikit? Tidak perlu menunggu memiliki waktu luang 1 jam. Target yang sederhana, Masya Allah, setelah subuh membaca 1 halaman, setelah maghrib membaca 1 halaman, setelah maghrib kita 1 halaman, tidak masalah. Atau sebelum tidur membaca beberapa ayat. Jangan pernah memaksakan target besar di awal kemudian berhenti setelah beberapa hari kemudian. Lebih baik sedikit tetapi dilakukan. Hari ini 1 halaman, besok 1 halaman, lusa 1 halaman. Tanpa terasa dalam 1 bulan kita sudah membaca 10 halaman. Dan yang lebih penting, hati kita mulai terbiasa membaca Al-Quran. Yang ke-8, jangan menjadikan dunia lebih dekat daripada Al-Quran. Yang ke-8, jangan menjadikan dunia lebih dekat daripada Al-Quran. Coba kita renungkan beberapa lama kita memegang telepon dalam 1 hari. Beberapa banyak video yang kita tonton, beberapa banyak berita yang kita baca, beberapa banyak percakapan yang sebenarnya tidak memberikan manfaat.
Yang kesembilan, apakah membaca Al-Quran pasti membuat rezeki bertambah? Kita harus berhati-hati dalam menyampaikan masalah ini. Jangan mengatakan bahwa membaca Al-Quran secara otomatis membuat seseorang pasti menjadi kaya atau mendapatkan sejumlah uang. Rezeki adalah ketetapan Allah, namun Al-Quran mengajarkan kita jalan kehidupan penuh takwa. Allah menjanjikan jalan keluar serta rezeki bagi seorang yang takwa, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq 2-3. Karena itu membaca Al-Quran hendaknya bukan semata-mata karena ingin mendapatkan kekayaan. Karena itu membaca Al-Quran hendaknya bukan semata-mata karena ingin mendapatkan kekayaan. Kita membaca karena mencintai Allah, kita membaca karena membutuhkan petunjuknya. Kalau kita membaca karena membutuhkan petunjuknya, kita membaca karena ingin mendapatkan pahalanya dan berharap Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ke-10, jadikan Al-Quran sebagai sahabat. Bayangkan jika setiap pagi sebelum memegang HP kita membuka Al-Quran terlebih dahulu. Kita tanyakan kepada diri sendiri, apa yang Allah ingin saya pelajari daripada ayat ini. Jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, insya Allah hubungan kita dengan Al-Quran akan semakin dekat. Sahabat pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa untuk selalu dukung channel Cahaya Malaikat dengan cara tekan like dan subscribe-nya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.